Wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita lanjutkan kajian rutin dengan membahas buku fikih bermadhab. Dan insya Allah di kesempatan yang kedua ini kita akan membaca tentang sejarah munculnya madhab. Sejarah munculnya madhab. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa di masyarakat Islam itu ada banyak madhab. Mulai dari madhab Abu Hanifah sampai madhab Hambali, sebagaimana madhab yang ma'ruf kita kenal. Meskipun masih banyak madhab-madhab yang lain, dan insya Allah akan kita bahas kenapa yang lebih menonjol adalah 4 madhab ini. Coba kita baca, bagi Anda yang memiliki buku fikih bermadhab, silahkan dibuka di halaman 121. Pada masa tabi'in dan generasi para ulama mujtahid, masa tabi'in, tabi'in, generasi para ulama mujtahid, yaitu generasi setelahnya seperti generasi Imam Syafi'i, Imam Ahmad, generasi Abu Thawr, dan para ulama yang lainnya. Terdapat banyak sekali ulama yang tersebar di berbagai wilayah kaum muslimin. Banyak di antara mereka yang sudah mencapai derajat mujtahid. Mereka menyampaikan ilmu. Nah, bagian ini yang ingin kami catat. Banyak di antara mereka di masa itu yang sudah mencapai derajat mujtahid. Mereka menyampaikan ilmu kepada para muridnya dengan pendekatan ijtihad yang mereka miliki. Kemudian mereka memiliki murid yang loyal dan para pengikut yang mengadopsi banyak hal dari gurunya. Sesuai dengan tingkatan kemampuan murid dalam menerima pelajaran dari sang guru. Lalu sang murid itu kemudian menyampaikan kepada murid-murid generasi setelahnya. Secara umum, materi yang diadopsi oleh sang murid dari para imam madhab bisa dikelompokkan menjadi 2. Yang kedua adalah metodologi dan prinsip yang digunakan sang guru dalam menyimpulkan dalil. Metodologi dan prinsip yang disampaikan oleh guru dalam menyampaikan dalil. Sehingga dia itu mempelajari bagaimana metode Imam Syafi'i dalam menyimpulkan dalil. Bagaimana metode Imam Malik dalam menyimpulkan dalil. Dia mempelajari bagian itu. Maka dia mempelajari al-usul fil istidlal al-fiqhi. Dia mempelajari al-usul fil istidlal. Prinsip dalam menyimpulkan dalil. Sehingga dia mempelajari guru ini kalau menghadapi ayat seperti ini, hadis seperti ini, bagaimana cara beliau memahaminya. Berarti dia mempelajari metodenya. Yang kedua adalah dia mengadopsi kesimpulan hukum-hukum fikih dalam berbagai masalah. Mengadopsi kesimpulan hukum-hukum fikih dalam berbagai masalah. Masailul furu' al-fiqhiyah. Sehingga begini, kalau dulu kita pernah memberikan gambaran bahwa seorang mujtahid dan hubungannya dengan masyarakat awam itu ibarat ada sebuah pohon, yang pohon itu menghasilkan buah. Pohon ini adalah sumber dalil, Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Sedangkan buah itu adalah hukum. Dan orang yang mau memetik ini adalah seorang ulama mujtahid. Bagaimana cara orang ini memetik buah dari pohon itu berbeda-beda tergantung dari metodologi yang dia gunakan. Ada yang memetik pohon, ada yang memetik buah dengan cara digoyang-goyang, gitu ya, sehingga gogrok buahnya, sehingga pada berjatuhan buahnya.
Ada yang dengan cara naik, lalu dia sampai ke ranting, lalu diambil satu-satu. Ada yang menggunakan alat, pakai kayu. Ada yang pakai ketapel misalnya. Ada yang pakai tombak, ada yang pakai tembak, ada yang pakai tombak. Dan aneka metode yang mereka gunakan. Maka sang murid yang berada di sekitarnya, di sekitar sang guru ini memperhatikan bagaimana cara guru ini memetik buah. Ada bagian murid yang dia pokoknya apapun buah yang dikasihkan oleh sang guru diterima. Sehingga baik yang berwarna hijau, yang berwarna merah maupun yang sudah coklat, semuanya diterima. Tapi ada sebagian murid yang dia mempelajari metodenya. Oh, guru ini kalau memetik buah, beliau caranya kayak gini. Makanya hasilnya selalu yang merah-merah. Yang masih hijau tidak beliau petik. Ditinggal di atas, nunggu sampai dia matang juga. Misalnya seperti itu. Selanjutnya para murid menyampaikan materi dari para mujtahid tadi dari generasi ke generasi. Ada di antara pendapat mujtahid yang bertahan dalam kurun waktu yang lama, seperti 4 madhab yang terkenal. Sehingga dari imam madhabnya itu hidup sampai masa kita saat ini, madhab itu masih ada. Dan ada pendapat ulama mujtahid yang setahap demi setahap mulai ditinggalkan. Hingga akhirnya tidak lagi dikenal di masyarakat. Di sini saya sebutkan contohnya madhab Zahiriyah. Madhab Al-Auza'i yang dulu pernah berkembang di Andalusia dan Syam. Kemudian berangsur-angsur hilang. Sehingga sekali lagi madhab itu tidak cuma 4, ada banyak ya. Tergantung dari nama sumber ilmu tertinggi dalam madhab tersebut. Namun kenapa 4 itu yang menonjol, insya Allah nanti akan ada pembahasan tersendiri. Demikian pula di Mesir. Pernah berkembang madhab Laits bin Sa'ad. Imam Laits bin Sa'ad ini ahli hadis, ahli fikih. Dan beliau banyak mendapatkan pujian dari ulama yang lain, salah satunya pujian Imam Syafi'i. Namun mazhab ini ditinggalkan masyarakat karena para ulama setelahnya tidak melestarikannya. Diperhatikan, bukan karena mazhab itu menyimpang, namun murid-muridnya tidak melestarikannya. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i tentang Laits bin Sa'ad. Al-Laitsu afqahu min Malik. Al-Laits afqahu min Malik. Illa anna ashabahu lam yaqumu bihi. Al-Laits lebih berilmu, lebih faqih dibandingkan Imam Malik. Hanya saja para muridnya tidak melestarikan pendapatnya. Sehingga murid-muridnya Laits tidak sebanyak muridnya Imam Malik. Dan murid-muridnya Al-Laits bin Sa'ad mungkin mereka juga para ulama mujtahid. Sehingga saat mereka menyampaikan pendapat bisa jadi lebih kepada pendapat pribadi, tapi meniru bagaimana cara Imam Laits bin Sa'ad dalam menyimpulkan sebuah hukum. Sehingga yang dipelajari adalah al-usul fil istidlal. Taib. Kemudian kita akan mengupas sebuah kejadian di masa silam. Yang fenomena ini bagian paling penting mendasari munculnya madhab di dunia. Fenomena ini yang mendasari munculnya madhab di dunia, yaitu keberadaan madrasah ahlul hadis dan ahlul ra'yi. Madrasah yang kami maksud di sini adalah seperti aliran dalam belajar. Seperti aliran dalam belajar. Jadi kalau di tempat kita seperti ini ya, sistem pendidikan di Indonesia itu ada yang model klasikal, ada yang modelnya apalagi misalnya forum kajian, ada yang modelnya mulazamah, ada yang modelnya A, modelnya B. Contoh misalnya, ada perbedaan yang sangat mendasar antara sistem pendidikan modern di mana siswa
mendapatkan mata pelajaran umum, juga mata pelajaran agama, tapi porsinya lebih sedikit. Dan ada model sistem pendidikan pesantren, di mana santri itu tiap hari menghafal Quran, belajar kepada ulama atau kiai yang ada di pesantren tersebut, sehingga sehari-hari dominan yang dia pelajari adalah ilmu agama. Ilmu umumnya ada tapi sedikit. Itu di Indonesia. Kita bisa melihat situasi seperti itu. Dan Anda bisa lihat hasilnya berbeda. Seperti itulah contoh dua madrasah yang berbeda metodologi dalam mengajarkan ilmu kepada para peserta didiknya. Nah, di masa silam ada dua madrasah yang dominan. Yang pertama adalah madrasah Ahlul Hadits dan yang kedua madrasah Ahlur Ra'yi. Salah satu faktor yang mempengaruhi lahirnya mazhab adalah hadirnya dua aliran fikih, yaitu madrasah Ahlul Hadits dan madrasah Ahlur Ra'yi. Untuk mengetahui latar belakang dua madrasah ini, kita perlu melihat perjalanan mazhab sejak zaman sahabat. Para sahabat Nabi SAW memiliki pendekatan yang berbeda-beda dalam menyikapi permasalahan yang mereka jumpai. Memiliki pendekatan yang berbeda dalam menyikapi permasalahan yang mereka jumpai. Sebagian sahabat ada yang sangat membatasi diri, sehingga ketika ada masalah baru, mereka hanya akan menjawab berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jika dalam Al-Quran dan hadis tidak ada keterangan tentang masalah itu, mereka memilih untuk tawakuf. Bagaimana bentuk tawakufnya? Diam, nggak mengambil sikap. Ada orang bertanya seperti ini, dijawab pakai Al-Quran. Bertanya lagi, dijawab pakai hadis. Bertanya lagi, kami tidak menjumpai pembahasan ini dalam Al-Quran dan hadis. Terus jawabannya apa? Mereka diam, tawakuf. Beberapa tokoh yang menonjol dengan prinsip semacam ini adalah Zaid bin Thabit, Ibnu Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Di pihak yang lain, ada sebagian sahabat yang lebih terbuka dalam beristihad dengan pertimbangan kias, dan logika yang lurus, ar-ra'yu, sehingga ketika ada permasalahan yang ditanyakan kepada mereka, mereka akan menjawab berdasarkan Al-Quran dan hadis sejauh yang mereka tahu. Jika dalam Al-Quran dan hadis tidak ada keterangan tentang itu, mereka beristihad untuk menyelesaikannya dengan menggunakan metode kias dan pendekatan logika. Sudah? Jadi mereka atau tipe sahabat yang kedua ini, ketika ada permasalahan yang baru yang tidak ada keterangan dari Al-Quran maupun hadis, menggunakan apa mereka? Metode kias. Beristihad untuk menganalogikan masalah yang baru ini terhadap masalah yang sudah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Maka dua pendekatan ini sepakat. Setiap masalah yang sudah ada keterangan dari Al-Quran dan hadis harus dijelaskan, dijawab berdasarkan keterangan dari Al-Quran dan hadis. Namun dua pendekatan ini berbeda pendapat apabila ada masalah baru yang tidak ada keterangan dari Al-Quran dan hadis. Yang satu lebih memilih tawakuf, diam. Yang satu memilih untuk menjawab namun dengan pendekatan kias. Baik. Salah satu di antara tokoh yang menonjol dengan metode ini adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau dikenal sebagai sahabat yang memiliki pemahaman luas terhadap nas dan kemampuan istihad dalam memahaminya. Metodologi semacam ini juga dianut oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau sangat menaruh perhatian terhadap Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai Ibnu Mas'ud mengatakan, "Lau salakan nasu wadiyan wa syi'ba, wa salaka Umar wadiyan wa syi'ba, la salaktu wadi Umar wa syi'ba."
Kalau masyarakat lewat kanan, Umar lurus, tidak belok kanan, maka saya pilih lurus. Meskipun Umar sendirian. Kalau masyarakat lewat jalan lurus, Umar belok kanan, saya pilih belok kanan. Meskipun beliau sendirian. Sehingga Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam pemahaman fikihnya, pemahaman agamanya sangat terpengaruh dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ini cukup banyak di sekitar kita. Di zaman kita. Kadang ada salah satu ustadz yang hampir seluruh pemahaman fikihnya terpengaruh oleh gurunya. Nah, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sangat terpengaruh dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan Ibnu Mas'ud rela meninggalkan pendapat pribadinya dalam rangka mengikuti Umar. Muhammad bin Jarir mengatakan, "Lam yakun ahadun lahu ashabun ma'rufuna harraru futyahu wa madhahibahu fil fiqhi ghaira Ibnu Mas'udin." Muhammad bin Jarir mengatakan, tidak ada seorang pun sahabat yang lebih dikenal dalam memperhatikan fatwa. Lam yakun ahadun lahu ashabun ma'rufun harraru futyahu. Tidak ada seorang pun sahabat yang dikenal dalam memperhatikan fatwa dan pendapat Umar dalam masalah fikih selain Ibnu Mas'ud. Wa kana yatruku madhhabahu wa qawlahu liqauli Umar. Kadang beliau meninggalkan pendapat pribadinya dan apa yang menjadi pendapatnya untuk mengikuti pendapat Umar radhiyallahu anhu. Wa kana la yakadu yukhalifuhu fi syai'in min madhahibihi. Dan beliau hampir tidak pernah menyelisih pendapat Umar sedikit pun. Sehingga Ibnu Mas'ud selalu mengikuti Umar, bilang apa? Bilang itu. Umar, bagaimana pendapat Umar? Ibnu Mas'ud berpendapat demikian. Ini diantara karakter Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Baik. Pada masa kekhalifahan Umar, sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu diutus ke Kufah. Kufah di mana? Kufah berada di Irak. Sehingga cukup jauh dari Madinah. Di mana sih Kufah, Pak? Ya, coba kita lihat nih. Cukup jauh dari Madinah. Dia berada di Irak. Basrah itu berada di Irak bagian bawah. Ini Basrah ya. Dia dekat dengan laut. Sedangkan Kufah itu berada di atas. Di mana Kufah? Ya. Kufah berada di atas. Nah. Nggak ketemu, Bang. Sehingga sangat jauh jaraknya antara Kufah dengan Madinah. Kurang lebih di sekitar Baghdad ya. Ini yang kelihatan Basrah, yang Kufah. Tayyib. Sehingga dilihat dari populasi hadis yang berada di Kufah tidak lebih banyak dibandingkan populasi hadis yang berada di Mekah dan Madinah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu diutus ke Kufah untuk mengajarkan agama kepada penduduk di sana. Semenjak itulah penduduk Kufah lebih banyak mendapatkan pengaruh dari metodologi Ibnu Mas'ud, yaitu menyelesaikan kasus berdasarkan dalil. Jika tidak ada dalam dalil, maka mereka beristihad dengan pendekatan qiyas dan logika yang lurus. Inilah awal mula munculnya madrasah Ahlur Ra'yi.
Kalau tidak dijumpai hadis, mereka menggunakan qiyas. Inilah awal munculnya madrasah ahlur ra'yi. Disebut ahlur ra'yi. Ar-ra'yu artinya apa tadi? Logika yang sehat, logika yang lurus. Selain itu, keberadaan sahabat di Irak lebih sedikit dibandingkan di Hijaz. Hijaz itu daerah mana? Mekah dan Madinah. Pesisir utara, pesisir barat dari Jazirah Arab. Sehingga keberadaan hadis yang tersebar tidak lebih banyak dibandingkan hadis yang berada di Hijaz. Ini membuat mereka lebih menggunakan metode qiyas disebabkan karena populasi hadis ketika itu yang diterima oleh masyarakat Kufah lebih sedikit. Sehingga kadang sampai Abu Yusuf muridnya Abu Hanifah rahimahullah, ketika beliau menjumpai hadis yang baru yang belum pernah beliau dengar, lalu beliau menyampaikan, guruku tidak berpendapat seperti ini. Kemudian kata Abu Yusuf, andaikan guruku tahu hadis ini, pasti beliau akan mengambil pendapat ini. Asy-Syahrastani menyebutkan, Ashabur Ra'yi hum ahlul Iraq. Ahlul Ra'yi adalah para penduduk Irak, masyarakat Irak. Hum ashabu Abi Hanifah. Mereka adalah para murid-muridnya Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit. Wa innama summu ashabar ra'yi. Mereka diberi nama ashabur ra'yi lianna aktsara inayatihim bitahsili wajhil qiyas wal ma'nal mustanbat minal ahkam. Mereka disebut sebagai ashabur ra'yi atau ahlur ra'yi karena mereka punya perhatian yang besar terhadap punya perhatian yang besar untuk mendapatkan titik kias dan latar belakang kesimpulan sebuah hukum. Sehingga selalu dicari titik kiasnya di mana, dan latar belakang kesimpulan sebuah hukum. Wa bina'ul hawadits 'alaiha wa rubama yaqdamun al-qiyas al-jali 'ala ahadil akhbar. Dan terkadang mereka lebih mendahulukan qiyas jali. Dulu sudah pernah kita bahas ya, ketika kita membahas tentang qiyas di bagian awal dari buku fikih bermadzhab. Qiyas jali itu qiyas yang ilahnya sangat kelihatan. Mereka lebih mengedepankan qiyas jali dibandingkan dengan hadis yang diduga dhaif. Ahadil akhbar, hadis yang diduga dhaif. Jadi sampai mereka punya prinsip seperti ini. Kalau ada sebuah hadis yang membawa cuma satu orang, yang tahu berapa? Cuma dia aja. Yang lain tidak ada yang tahu. Maka mereka terkadang mencurigai. Jangan-jangan ini hadis nggak valid. Masa sebuah hadis sahih yang tahu cuma satu orang? Akhirnya mereka menduga hadis itu dhaif. Kemudian ditinggalkanlah hadis itu. Dan untuk masalah ini diselesaikan dengan metode qiyas. Dengan pendekatan qiyas. Nah, itu yang disampaikan oleh Asy-Syahrastani bahwa rubama yuqaddimunal qiyas al-jali ala ahadil akhbar. Terkadang mereka mendahulukan qiyas jali dibandingkan hadis yang diduga dhaif. Baik. Kemudian kita beralih ke kebalikannya di daerah Hijaz. Adapun di wilayah Hijaz, terutama di Madinah, banyak sahabat yang tinggal di sana. Dengan demikian, fatwa yang disampaikan lebih dominan menggunakan hadis. Metodologi yang mereka gunakan lebih dipengaruhi oleh Ibnu Umar dan Zaid bin Thabit. Asy-Sya'bi sebagai salah satu tabi'in yang terpengaruh dengan mazhab ini pernah mengatakan, Irhamkallah, ma ja'akum bihi haula an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fakhudhuhu wa ma kana min ra'yihim fatruhu fil hushi.
silahkan ambil segala yang disampaikan oleh mereka, para tokoh tabi'in, dari para sahabat. Dari para sahabat Rasulullah SAW. Adapun segala hal yang mereka sampaikan berdasarkan pendapat pribadi, maka buang saja ke toilet. Sehingga kalau pakai metode kias, tinggalkan saja. Jangan gunakan metode semacam ini. Metodologi kedua ini lebih mendominasi para ulama Madinah. Sehingga forum belajar mereka lebih dikenal dengan madrasah ahlul hadis. Maka forum belajar Kufah tadi, di mana populasi hadis sedikit, lalu mereka lebih dominan menggunakan apa? Ra'yu. Menggunakan ra'yu. Logika yang sehat dengan melakukan kias dalam rangka pendekatan agar bisa memahami banyak masalah di masyarakat. Maka jadilah mereka disebut sebagai madrasah ahlur ra'yi. Sehingga forum-forum kajiannya lebih didominasi dengan forum kajian itu. Akhirnya dikenal dengan apa? Madrasah ahli ra'yi. Sedangkan yang berada di Hijaz, karena lebih dominan dengan menyampaikan hadis, maka dikenallah sebagai madrasah ahlul hadis. Asy-Syahrastani mengatakan, ashabul hadis wahum ahlul Hijaz. Para ahlul hadis dan mereka adalah ahlul Hijaz, hum ashabu Malik Ibnu Anas wa ashabu Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i wa ashabu Sufyan ats-Tsauri wa ashabu Ahmad bin Hanbal. Yang dimaksud dengan madrasah ahlul hadis, mereka adalah orang-orang yang berada di Hijaz, yang belajarnya lebih dominan di Hijaz. Mereka adalah murid-muridnya Imam Malik bin Anas, murid-muridnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, murid-muridnya Sufyan ats-Tsauri, demikian pula Imam Ahmad, wa ashabu Dawud bin Ali bin Muhammad al-Asfahani. Wa innama summu ashabal hadith, mereka diberi nama dengan ashabul hadith, alul hadith, li'anna inayatahum bitahsilil ahadith wa naqlil akhbar wa bina'il ahkam 'ala nusus la yarji'una ilal qiyas. Karena perhatian mereka untuk mengambil hadis, menukil akhbar, berita, serta digunakan dalam membangun hukum ala nusus, di atas nas dan dalil. Wala yarji'una ilal qiyas, dan mereka tidak banyak menggunakan qiyas. Mereka tidak menggunakan qiyas, baik yang jali maupun yang khafi, ma wajadu khabaran au athara, selama mereka menjumpai adanya dalil. Keberadaan dua madrasah inilah yang mewarnai munculnya madhab yang tersebar di dunia. Pertama adalah madrasah ahlur ra'yi yang berada di Kufah. Imamnya adalah Abu Hanifah dan beberapa murid beliau seperti Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kedua adalah madrasah ahlul hadis yang berada di Madinah. Imamnya adalah Imam Malik bin Anas dan beberapa murid beliau. Dalam perkembangannya ada beberapa ulama yang jauh lebih menonjol di antara dua madrasah tadi. Sehingga di madrasah ahlur ra'yi ada ulama yang menonjol. Di madrasah ahlul hadis ada banyak juga ulama yang menonjol. Sehingga dijadikan rujukan oleh banyak masyarakat. Akhirnya perkembangan madhab mengerucut menjadi aneka madhab seperti yang kita kenal saat ini. Ada 4 madhab. Begitu ya. Sehingga kenapa kok Imam Syafi'i punya madhab sendiri? Beliau lebih menonjol dibandingkan murid-muridnya Imam Malik yang lain. Lalu beliau beristihad sendiri dengan banyak menggunakan metodologi yang dulu pernah beliau dapatkan dari guru-gurunya. Akhirnya beliau punya pendapat yang mungkin berbeda dengan Imam Malik, mungkin berbeda dengan Abu Hanifah, berbeda dengan madhab yang lain. Jadilah punya madhab tersendiri. Wallahu alam. Semoga kita bisa memahami dengan baik.
Sehingga perbedaan ini bukan dibuat-buat. Tapi perbedaan ini muncul sebagai konsekuensi ijtihad. Sehingga yang satu menggunakan metode A, yang satu menggunakan metode B, dan salah satu di antara latar belakangnya adalah pengaruh terhadap populasi hadis yang tersebar di beberapa daerah itu berbeda. Wallahu ta'ala alam. Nah, insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan bahas ini. Kenapa hanya 4 mazhab yang terkenal? Mazhab yang lain kemana? Padahal tadi sudah kita sebutkan ada beberapa mazhab. Mazhab Al-Auza'i, mazhab Al-Zahiri, mazhab Laitsi, mazhab Al-Laits bin Sa'ad, dan masih banyak mazhab-mazhab yang lain. Tapi kenapa yang lebih dominan 4 mazhab? Abu Hanifah, Imam Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad. Insya Allah kita akan bahas tentang ini di pertemuan berikutnya. Demikian yang bisa kita sampaikan di pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dengan semakin berkembangnya dakwah yang disampaikan melalui ANB Channel yang diisi oleh Ustadz Aminur Bait, Ustadz Wira Mandiri, Ustadz Ristian Ragil, Ustadz Amir As-Soronji, Ustadz Musa Jundana, Ustadz Muhammad Abu Rifai, dan para asatidzah Jogja lainnya, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada kaum muslimin melalui Yayasan Amal Abadi Indonesia yang mengelola lembaga Indonesia Bersih Riba, tim perawat jenazah Al-Baqi, konsultasi zakat dan waris. Insya Allah akan dibangun kantor dan studio ANB Channel yang representatif serta kantor Yayasan Amal Abadi Indonesia. Mari dukung dengan menginfakkan sebagian harta kita melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia dengan nomor rekening 7441998877. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Baik, alhamdulillah. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau bertanya, apakah ada hadisnya Ustadz bahwa kita harus mengikuti salah satu mazhab? Dan karena kita tinggal di Indonesia, maka mazhab yang harus diikuti adalah mazhab Imam Syafi'i. Sebagai contoh, sholat subuh yang pakai kunut, bacaan sholat harus baca bismillah dengan jar. Jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan. Apakah ada hadisnya bahwa kita harus mengikuti salah satu mazhab? Anda perlu memahami bahwa mazhab itu muncul jauh setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau kita lihat mazhab yang terdekat dengan Nabi SAW adalah mazhab Abu Hanifah. Beliau meninggal di tahun 150 Hijriah. Ada rentang yang cukup jauh, lebih dari 100 tahun antara meninggalnya wafatnya Nabi SAW dengan kehadiran Abu Hanifah. Sehingga kehadiran mazhabnya lebih ke belakang lagi, jaraknya lebih jauh lagi. Karena itu keberadaan mazhab ini jelas tidak ada di masa Nabi SAW. Namun apakah Nabi SAW pernah mengisyaratkan agar nanti kita mengikuti salah satu dari 4 mazhab itu? Kami tidak mengetahui dalil tentang ini. Yang ada adalah perintah dari Nabi SAW agar kita belajar. Dan sangat banyak dalil yang memerintahkan kita untuk belajar. Di antaranya adalah Nabi SAW bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Belajar ilmu agama itu kewajiban bagi setiap muslim. Rasulullah SAW juga ngasih motivasi, ya, "Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah kehendaki untuk jadi orang baik, maka dia akan dipahamkan dalam masalah agama. Nabi SAW juga ngasih motivasi, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma." Siapa yang menempuh jalan dalam rangka mencari ilmu. Rasulullah SAW juga ngasih motivasi,
Innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa innama warrathul ilma. Para nabi tidak meninggalkan warisan berupa harta, dinar maupun dirham, namun beliau meninggalkan warisan berupa ilmu. Dan masih banyak yang lainnya yang menunjukkan penekanan beliau bagi umatnya untuk belajar dan belajar. Sudah? Kenapa perlu belajar? Karena dengan belajar dia jadi tahu mana hukum Allah, mana yang sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mana yang sejalan dengan kebenaran, dan seterusnya. Baik, nah dalam belajar itu ada metodologi. Ada metodologi. Dan para ulama menggariskan metodologi itu. Kemudian dari sekian metodologi itu ada banyak macam. Lalu kita sebagai generasi belakangan dikasih sebuah metodologi yang sudah jadi. Tinggal silakan Anda pilih. Ada model orang yang belajar dengan menggunakan metodologi mazhab tertentu. Ada yang mazhab yang lain. Intinya silahkan belajar. Pokoknya lakukan belajar. Sudah? Ketika orang sudah belajar, maka nanti pasti akan mengerucut tersendiri. Ada yang lebih condong kepada mazhab A, ada yang lebih condong kepada mazhab B, ada yang lebih condong kepada mazhab C. Sehingga sebenarnya kalau kita berbicara apakah kita perlu bermadhab, apakah kita perlu bermadhab, nanti akan ada pembahasan tentang itu. Jika maksudnya adalah apakah ada dalil yang mewajibkan kita bermadhab dalam arti mengikuti salah satu mazhab, jelas ini tidak ada. Karena mazhab muncul belakangan. Namun jika yang dimaksud adalah silahkan kalian belajar. Ini ada banyak sekali dalilnya. Dan tentang metodologi belajar, orang terkadang mengikuti metode A, metode B, dan seterusnya. Yang itu kemudian mengerucut pada salah satu mazhab. Mengerucut kepada salah satu mazhab. Baik. Dari situlah kita bisa memahami bahwa sebenarnya keberadaan manusia bermadhab bagi mereka kaum pembelajar berawal dari pemilihan metodologi dalam belajar agama. Dari situlah kemudian otomatis orang itu akan mengerucut kepada salah satu madhab. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebagai orang awam, haruskah kita mengikuti mazhab? Dan salahkah bila kita langsung mengikuti dalil yang disampaikan oleh guru atau ustadz? Sebagai orang awam, haruskah kita mengikuti mazhab? Dan salahkah kita jika mengikuti dalil yang disampaikan oleh guru atau ustadz? Nanti akan ada pembahasan, haruskah kita bermazhab? Ya, di bagian tengah dari fikih bermazhab, ada pembahasan tentang haruskah kita bermazhab. Jika Anda bersabar, insya Allah nanti akan kita bahas itu lebih detail. Dan apakah kita berdosa mengikuti dalil? Kami merasa terheran dengan pernyataan semacam ini. Bagaimana mungkin orang yang punya semangat untuk mengikuti dalil, dia berdosa? Yang keliru adalah ketika dia nekat menyimpulkan dalil, tapi tidak tahu bagaimana caranya. Akhirnya dia menyampaikan sebuah kesimpulan yang sangat jauh menyimpang, bahkan meninggalkan dalil itu sendiri. Seperti contoh ya, ada orang yang punya keyakinan bahwa sholat Jumat itu 4 rakaat. Kenapa? Dikembalikan kepada hukum asal, yaitu sholat di waktu duhur 4 rakaat. Sebab keterangan bahwasanya sholat Jumat 2 rakaat dalilnya dhaif. Dia cuma bilang dalilnya dhaif. Berarti nggak ada. Kalau dhaif berarti nggak ada. Dhaif menurut dia. Maka yang benar adalah dikembalikan kepada hukum asal sholat duhur, yaitu 4 rakaat. Akhirnya dia mewajibkan sholat Jumat 4 rakaat. Ini jelas keliru dalam menyimpulkan dalil. Keliru dalam menyimpulkan dalil. Atau dia meyakini bahwa ayam itu haram untuk dikonsumsi.
Kenapa? Karena dia punya cakar. Ya, semua binatang, semua burung punya cakar. Nanti nggak ada burung yang nggak punya cakar. Padahal dulu para sahabat mereka mengkonsumsi burung. Ya. Dan yang dimaksud cakar, ya, di mikhlabin minat tuyur, yang dimaksud cakar, burung yang memiliki cakar, maksudnya adalah burung yang menggunakan cakarnya untuk menerkam musuhnya. Jadi elang itu menyambar musuhnya bukan dengan mulut, tapi dengan apa? Cakar. Sehingga saat dia nyerang itu pakai cakarnya, bukan pakai paruhnya. Nah, setelah cakarnya menyengkram, ya, sehingga musuhnya nggak bisa bergerak, baru dia makan. Paruhnya hanya berfungsi untuk ngunyah. Berbeda dengan binatang buas. Binatang buas menerkamnya pakai apa? Pakai taring. Sehingga dia gigit pakai taring. Bukan dicakari lalu mati, bukan. Seperti harimau, kemudian singa, dan seterusnya. Baik. Ayam, dia menyerang musuhnya pakai apa? Pakai cakar atau pakai paruh? Pakai paruh. Sehingga saat ada mangsa, dia totol pakai paruh. Nah, yang seperti ini tidak masuk dalam dzi mikhlabin minat tuyur. Baik. Sehingga yang keliru adalah ketika orang mendapatkan dalil, tapi dia salah menyimpulkan dan jauh kesalahannya. Sampai dia meninggalkan dalil itu sendiri. Disebabkan karena kesalahan dia dalam menyimpulkan dalil. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah pendapat Imam Syafi'i otomatis menjadi pendapat mazhab Syafi'i? Dan apakah ada parameter para ulama yang menganggap ini adalah pendapat mazhab Syafi'i? Sedangkan banyak sekali dalam satu masalah ada pendapat yang berbeda-beda, walaupun ulamanya masih dalam satu mazhab Syafi'i. Jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Baik. Jadi memang dalam sebuah mazhab itu terkadang ada banyak pendapat. Pendapat imam itu menjadi pendapat yang dijadikan sebagai rujukan. Sehingga pendapat Imam Syafi'i menjadi rujukan bagi para ulama generasi setelahnya. Sudah? Untuk keterangan yang di situ pernah disampaikan oleh Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i punya dua keterangan yang masyhur, ya. Qaul qadim dan qaul jadid. Ini dulu ya. Imam Syafi'i punya dua pendapat yang masyhur, qaul qadim dan qaul jadid. Meskipun ulama Syafi'iyah berbeda pendapat mengenai batasan sejak kapan pendapat Imam Syafi'i itu masuk kategori qaul jadid dan sejak kapan masuk kategori sebagai qaul qadim. Ada yang memberikan batasan, pokoknya sebelum beliau masuk Mesir qaul qadim. Tapi setelah masuk Mesir jadid. Ada yang mengatakan pokoknya begitu beliau keluar dari Baghdad qaul jadid. Qaul jadid itu artinya yang baru. Karena ketika beliau keluar dari Baghdad itu tidak langsung sampai di Mesir. Beliau ke Mekah dulu, ke Madinah dulu, lalu setelah itu baru ke Mesir. Nah, pendapat Imam Syafi'i selama di rentang perjalanan dari Baghdad menuju Mesir, ini masuk qaul jadid ataukah qaul qadim? Ulama berbeda pendapat di kalangan Syafi'iyah. Sudah? Nah, dari pendapat qaul qadim dan qaul jadid ini, mereka juga berbeda pendapat. Apakah qaul jadid ini membatalkan qaul qadim? Apakah pendapat barunya Imam Syafi'i membatalkan pendapat lama beliau? Ataukah masih berlaku dua-duanya? Dalam mazhab Syafi'iyah, ulama berbeda pendapat. Sehingga ada yang mengatakan masih berlaku dua-duanya. Karena qaul qadim hasil ijtihad, qaul jadid pendapat yang baru juga hasil ijtihad. Wal ijtihadu la yanqudu bil ijtihad. Dan ijtihad itu tidak membatalkan ijtihad. Jadi dua-duanya ijtihad meskipun dari satu sumber yang sama. Udah? Ada yang mengatakan, oh enggak, pendapat baru itu membatalkan yang lama.
Sehingga tidak mungkin dua-duanya dibiarkan saling bertentangan. Maka keberadaan yang baru berarti membatalkan yang lama. Dan ini pendapatnya An-Nawawi. Sudah? Kemudian dari situlah ulama mazhab Syafi'iyah akhirnya berbeda pendapat. Ada yang mengatakan A, ada yang mengatakan B. Karena ada yang mengikuti qaul jadid, ada yang mengikuti qaul qadim ketika terjadi perbedaan. Baik. Lalu ada permasalahan baru. Ada permasalahan baru yang tidak tertuang dalam qaul jadid dan juga tidak tertuang dalam qaul qadim. Para ulama mazhab Syafi'iyah generasi belakangan yang bisa beristihad, mereka menjawab masalah baru ini dengan cara didekatkan. Dengan cara apa? Didekatkan kepada permasalahan yang pernah ada di masa silam, yang ada keterangan dalam qaul jadid maupun qaul qadim. Nah, metode menjawab masalah baru. Jadi ini kalau kita buat gambaran kayak gini ya. Jadi pendapat itu kan muncul untuk menjawab masalah. Dari jawaban masalah itu keluarlah apa? Hukum terhadap masalah tersebut. Ini hukumnya A, hukumnya B, hukumnya C, dan begitu seterusnya. Baik. Nah, kemudian ada masalah baru. Masalah baru yang tidak ada keterangannya dalam qaul jadid maupun qaul qadim. Maka masalah baru ini didekatkan dengan kasus yang sudah dijawab di qaul baik jadid yang baru maupun qaul qadim. Gini ya. Akhirnya setelah didekatkan masalah baru ini keluarlah hukum. Hukumnya kayak gini. Kok bisa? Karena kami memahami dulu Imam Syafi'i punya pernyataan seperti ini. Nah, metode pendekatan ini disebut takhrij fikih. Disebut dengan takhrij fikih. Ini ditakhrij dari pendapatnya Imam Syafi'i seperti ini. Ditakhrij dari pendapatnya Imam Syafi'i seperti ini. Paham ya? Sehingga masalah baru ini pernyataan Imam Syafi'i mana? Tidak ada. Nah, terus kenapa kok jadi pendapatnya Syafi'iyah? Kok bisa disebut jadi pendapatnya Syafi'iyah? Enggak ada pernyataan Imam Syafi'i. Oh, itu ditakhrij dari keterangan Imam Syafi'i. Dalam masalah yang lain disamakan. Masalah baru ini mirip dengan itu. Nah, karena mirip dengan itu, maka dikasih jawaban dan hukum yang sama. Sehingga masalah baru dikiaskan dengan masalah lama yang ada dalam keterangan Imam Syafi'i. Nah, dari situlah kemudian muncul pendapat ulama madhab Syafi'iyah generasi setelahnya. Nah, proses takhrij itu bisa jadi berbeda pendapat antara satu ulama madhab dengan ulama madhab yang lain. Karena perbedaan dalam apa? Pendekatan takhrij. Nah, dari situlah kemudian ada perbedaan pendapat imam. Ada perbedaan pendapat imam. Misalnya Imam Syafi'i punya dua pendapat. Ini disebut dengan perbedaan riwayat. Imam Syafi'i pernah mengatakan A dalam riwayat 1. Pernah mengatakan B dalam riwayat 2. Ini bentuknya adalah perbedaan dan bentuknya riwayat.
Kemudian ada perbedaan pendapat. Ada perbedaan pendapat ulama madhab setelahnya. Yang ini disebut dengan wajh. Misalnya, dalam masalah ini, di kalangan Syafi'iyah ada 4 wajh. Ada 4 wajh, itu berarti ada 4 pendapat ulama Syafi'iyah. Ada 4 pendapat ulama Syafi'iyah. Loh, Imam Syafi'i sendiri bilangnya gimana? Ini masalah baru, Imam Syafi'i tidak membahas itu. Tapi mereka mendekatkan masalah baru ini terhadap keterangan Imam Syafi'i di masalah yang dulu pernah ada dan mirip dengan masalah baru ini. Nah, model pendekatan ini kadang berbeda pendapat. Jadilah ada perbedaan pendapat ulama mazhab yang disebut dengan wajh. Wallahu a'lam. Baik. Baik, silakan. Bismillah, izin bertanya, Ustaz. Silakan. Ustaz, apakah boleh kita mempelajari hanya fokus di satu mazhab saja, Ustaz, dengan tidak mempelajari mazhab lain, dengan tujuan agar kita itu menguasai satu mazhab itu sendiri dan mempermudah proses pembelajaran, Ustaz. Nah, sedangkan di sisi lain saya pernah mendengar bahwa kita itu tidak boleh fanatik ya, Ustaz, dalam satu mazhab. Karena Imam Syafi'i sendiri pernah mengatakan jika kalian mendapatkan pendapat yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah, maka tinggalkanlah. Jadi menggunakan dalil itu berarti kita tidak boleh fanatik di satu mazhab. Itu bagaimana, Ustaz ya? Jadi apakah tidak boleh gitu mempelajari satu mazhab saja? Itu saja pertanyaan saya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah diperbolehkan bagi kita untuk mempelajari satu mazhab saja? Kalau bicara apakah boleh ataukah tidak, maka jawabannya adalah diperbolehkan. Namun kalau berbicara apakah itu yang terbaik bagi seorang hamba, bagi seorang muslim, hanya belajar satu mazhab saja, jawabannya ada penjelasan yang nanti kita sampaikan di bab tentang fikih bermazhab, pengaruh buruk dari keterangan Asy-Syatibi ya. Pengaruh buruk ketika orang itu hanya belajar pada satu titik mazhab. Jadi ada pengaruh negatifnya. Ketika hanya belajar di satu mazhab saja, ada pengaruh negatif. Tapi kalau bicara apakah boleh, jawabannya diperbolehkan. Karena dalam mazhab itu ada Al-Quran. Dalam mazhab itu ada sunnah. Dalam mazhab itu ada dalil. Ada ijma, ada qiyas. Begitu ya. Sehingga di 4 mazhab yang kita kenal, ibaratnya begini, ini adalah ada 4 bejana. Di sini mazhab Hanafiyah misalnya. Yang ini Malikiyah. Ini Syafi'iyah. Yang ini Hambali. Di masing-masing mazhab itu ada hadis, ada Quran, ada Al-Quran, ada hadis, ada Al-Quran, ada hadis. Semuanya ada Al-Quran dan ada hadis. Semuanya ada. Baik. Kemudian juga di situ ada apa lagi, Pak? Ada ijma, mereka menggunakan ijma, mereka menggunakan qiyas, ijma, qiyas. Jadi semuanya ada di situ. Baik. Terus kok hasilnya beda, Pak? Ya, jangankan yang jumlahnya ribuan ayat, ribuan hadis, kemudian banyak keterangan ijma, banyak keterangan sahabat. Untuk satu kasus saja. Untuk satu kasus saja. Terjadi perbedaan antara Ustadz Fulan dengan Ustadz Fulan. Hanya dengan satu kasus. Contohnya apa, Pak? Contoh yang sederhana misalnya, masalah zakat. Ini kembali kepada nisabnya itu mengikuti aturan emas ataukah perak. Terjadi perbedaan pendapat antara Ustadz Fulan, antara Ustadz A dengan Ustadz B. Ya.
antara Ustadz A dengan Ustadz B terjadi perbedaan pendapat. Loh kok bisa? Dalilnya satu, hadis Ali bin Abi Thalib. Cuman yang satu lebih memilih emas, yang satu lebih memilih perak. Jadi di situ ada dalil, dua-duanya pakai dalil. Baik. Nah, saat Anda mempelajari salah satu, berarti kan mempelajari dalil-dalil yang dipakai oleh mereka dari Al-Quran maupun hadis, ijma' yang dipakai oleh mereka, kias-kias yang dipakai oleh mereka. Begitu ya. Nah, cuman kenapa kita nggak boleh fanatik? Dalam proses Anda belajar itu, pasti nanti akan menjumpai satu titik, dua titik yang rasanya kok aneh, janggal. Muncul apa? Keanehan, kejanggalan. Saat itulah kita diuji. Kita diuji. Kamu melihat ini pendapat yang aneh. Dan dalilnya bagi kamu juga tidak begitu kuat. Sekarang pilihannya, kamu tetap bertahan dengan dalil ini. Ataukah pilihan yang kedua, kau lebih rujuk kepada kebenaran dan meninggalkan dalil ini. Dan meninggalkan pendapat ini. Begitu ya. Kau bertahan dengan pendapat ini meskipun dalilnya aneh. Ataukah kau tinggalkan pendapat ini dan kembali kepada dalil yang lain. Nah, itu contoh saat proses belajar akan menjumpai seperti itu. Pasti menjumpai seperti itu. Nah, bagi yang fanatik, yang taklid buta, dia punya prinsip, pokoknya ya lembut, kasar, semuanya diterima. Apapun yang datang dari mazhab diterima. Nah, itu bisa jadi fanatik dia. Tapi kalau semangat dia, saya mengikuti pembelajaran Syafi'iyah ataukah Hanafiyah atau Hambali atau Maliki, karena ya metode yang lebih mudah untuk saya gunakan dalam belajar fikih ini, silahkan. Ya meskipun ketika orang bicara seperti ini kadang apa ya, hanya sebatas klaim. Mazhabnya apa Pak? Syafi'iyah. Coba sebutkan syarat wudhu yang sah menurut Syafi'iyah. Gak tahu Mas. Intinya belajar Pak ya. Jadi ngeklaim madhab sebatas ngeklaim madhab, gak ada artinya kalau orangnya gak belajar. Sehingga intinya kembali kepada satu kata, yaitu belajar. Wallahu a'lam. Baik. Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimanakah cara mengetahui sebuah pendapat termasuk zilah atau tergelincirnya ulama? Dan kemudian bagaimanakah cara mentarjih sebuah dalil ya Ustadz? Jazakallahu khairan. Bagaimana mengetahui sebuah pendapat termasuk zallatul ulama? Ini ulama A tergelincir dalam masalah ini. Ketika orang berpendapat dan pendapat itu rasanya aneh gitu ya. Kita menyaksikan ini aneh sekali. Masa kayak gini kok dibilang halal? Masa kayak gini kok dibilang boleh? Contoh ya. Sebagian mazhab mengatakan Homer itu haram jika bahan bakunya anggur atau kurma. Selain bahan baku ini nggak haram. Paham di sini? Sehingga dia sepakat Homer itu haram. Tapi dia ngasih definisi Homer, apabila bahan bakunya anggur atau kurma haram. Tapi kalau selain itu hukumnya tidak haram. Sehingga misalnya orang membuat khamar dari tape. Tape diperes jadi es tape. Ya. Kemudian diperam dalam waktu yang lama, akhirnya jadi memabukkan. Bolehkah ini diminum? Boleh. Kenapa? Bahan bakunya bukan anggur atau kurma. Atau orang membuat khamar dari legen. Tahu legen? Air siwalan. Itu ketika diperam, dan meramnya itu ditaruh di dalam tanah ya, ditutup, taruh dalam tanah, jadi anget. Nanti semakin panas, dia semakin cepat fermentasinya. Sudah? Kemudian sekian hari,
legen ini memabukkan, jadilah towa. Ya, jadi towa. Kalau diminum memabukkan. Maka menurut pendapat ini nggak haram. Kenapa? Karena bahannya bukan dari anggur atau kurma. Legen itu di Lamongan cukup banyak. Dan ibu saya pernah membawakan ke Jogja, ditaruh dalam mobil kan panas ya. Begitu dibuka, ya, begitu saya buka itu muncrat. Satu botol air mineral 1,5 liter itu, ketika saya buka tinggal sedikit. Kayak Sprite yang dikocok itu ya. Jadi muncrat semuanya, tinggal dikit. Jadi kalau panas, dia akan mengalami fermentasi. Baik. Ini kan kalau kita lihat, wah ini aneh sekali pendapat kayak gini. Nanti jadinya narkoba boleh. Kemudian orang ngefly pakai ganja boleh. Pakai apa lagi boleh. Maka khamar terlalu terbatas jika hanya dibatasi dengan anggur dan kurma. Itu contoh kita bisa melihat. Ini pendapat yang merupakan zallatul ulama. Dan itu pendapatnya Hanafiyah. Sebagian Hanafiyah mengatakan bahwa definisi khamar adalah apabila dia terbuat dari anggur dan kurma. Kalau selain itu tidak haram. Ini contoh. Ya. Tayyib. Nah kita bisa melihat sebuah pendapat itu masuk kategori zallatul ulama apabila pendapat itu terlalu jauh dari kebenaran. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.